Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kok agak lemes ya? Selamat pagi. Oke. Ya, yang saya hormati Bapak Lurah Gari, Bapak Widodo SIP, yang kami hormati teman saya Bapak Widodo Purno Katoto SPMSI dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, serta yang saya banggakan seluruh jajaran pengurus anggota Karang Taruna apa nih, Satria Muda ya? Oh, Mekar Pandega. Saya baca itu ya, Satria Muda. Oh, subunitnya ya. Mekar Pandega yang terus semangat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam acara pelatihan pertanian untuk generasi milenial di sekretariat yang cukup megah di Karang Taruna Mekar Pandega, Kalurahan Gari. Adik-adik atau mas-mas dan mbak-mbak, ini saya agak ini ya, biasanya saya itu penyuluh ya. Mungkin perkenalan dulu, saya penyuluh kabupaten di Dinas Pertanian. Penyuluh di kabupaten itu ada 3 orang. Kebetulan Kapanewon Wonosari ini termasuk wilayah binaan saya ada 6 Kapanewon ya, karena sekarang kan kecamatan diganti ya, tidak kecamatan, Kapanewon. Salah satunya di Wonosari. Biasanya saya itu menyuluh bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sampun sepuh-sepuh. Nah, ini saya dihadapkan oleh adik-adik, mas-mas, mbak-mbak yang tetap semangat, yang mempunyai niat dan motivasi untuk belajar pertanian. Apa itu tentang pertanian? Nah, nama saya Catur Prihati ya. Saya tinggal di Kalurahan Gari juga, tepatnya di Dusun Ngelorejo. Saya tetangganya Pak Lurah, beda RT. Jadi saya sisi timur utaranya dari rumahnya Pak Lurah. Itu kita masih satu desa, satu kalurahan. Jadi nanti kalau adik-adik ini mau konsultasi lebih lanjut sehabis acara ini kok tertarik untuk berbisnis di pertanian, bisa kita silaturahminya lebih cepat seperti itu. Nah, adik-adik, sebelum saya ke materi ya, ini tadi sudah datang ke sini jam berapa? Baru datang ya. Yang baru datang, yang paling awal datang jam berapa? Setengah 9 siapa? Oh, dari Padukuhan mana Pak? Dari Padukuhan Kalidada. Oh, itu tuan rumah ya, dekat 0 km langsung sampai. Ya. Nah, ini mbak-mbak dan mas-mas ada yang masih sekolah? Ada. Siapa yang masih sekolah? Semua ini masih sekolah ya? Oh ya. Yang paling muda kelas berapa? Ada yang SMP, masih SMP? Oh iya, masih kecil. SMP kelas berapa Mas? 8. Oke. Sangat milenial. Kemudian yang paling dewasa, nggak enak kalau bilang paling tua. Paling dewasa, sekolah, SMA, kuliah? Ada yang kuliah? Oh iya, semester berapa Mas? Di fakultas? Oh, pendidikan. Oke. Iya. Yang paling muda belia kelas 8, yang paling matang dewasa sudah kuliah. Ada yang sudah lulus juga, itu karena petani milenial itu dalam regulasinya maksimal berumur 39 sampai 40 tahun, itu masih masuk kategori petani milenial. Di antara sekian ini, saya ingin tahu siapa yang ingin jadi petani. Tunjuk jari.
ikut-ikut. Ayo, siapa? Satu, terus dua, tiga, empat, lima. Mas Septian, pelatihannya masih. Iya, berarti dari kurang lebih berapa ini peserta? 30 ada ya? Katakanlah 26 peserta ini masih penasaran apa itu pertanian, karena belum apa tadi saya menanyakan siapa yang pengen jadi petani itu masih malu-malu, ya gitu. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua sekarang, siapa di antara kalian yang belum pernah menanam? Menanam apa saja? Siapa yang belum pernah? Gak ada? Yang pernah menanam? Saya. Oke, menanam apa Mas? Menanam cinta. Kayak gini ya kalau depan sama ABG itu. Menanam apa? Menanam cinta. Menanam tomat, Bu. Menanam tomat. Terus menanam apa lagi? Bayam. Oh, mbak-mbaknya pernah menanam mbak? Pernah? Apa mbak? Cabai. Cabai. Tumbuh dengan baik? Oke, ya. Berarti tangannya ini sudah sempat terkotori oleh tanah. Oke. Berarti di antara kalian sudah pernah menanam itu ya. Setidaknya sudah tahu, bisa membedakan mana itu tanaman cabai, mana itu tomat sebelum berbuah loh. Siapa yang belum tahu daun cabai? Apa bedanya daun cabai karo godong tomat? Gak ngerti? Ah iya, soalnya ini ditandur cinta mah ya. Iya, oke, nggak apa-apa, oke. Dipanggil Ibu nggak apa-apa ya, Bu? Oh iya, saya sudah ibu-ibu, nggak masalah. Oke, ini ya. Ya, kita lihat video dulu. Dikerasin volumenya. Si bibit maka dia pun ditanam. Diawali sebuah perjuangan hidup untuk tumbuh menjadi tunas, lalu menjadi tunas yang rapuh seperti yang selalu dikhawatirkan. Seiring waktu, kehidupan pun dimulai. Si bibit ini telah tumbuh menjadi pohon yang semakin tinggi, semakin percaya diri. Waktu pun telah berlalu. Si bibit ini berubah menjadi sebuah pohon yang penuh dengan buah manis. Ketika saya bertanya siapa yang mau menjadi petani ke depannya, masih pada malu-malu kucing. Memang untuk kita masuk dalam bidang yang baru, itu yang dibutuhkan apa? Keberanian. Keberanian untuk memulai. Semua membutuhkan proses. Tidak ada yang instan. Yang instan hanya apa? Mie instan. Indomie ya. Ibu juga ada. Semoga sedikit apa ya, tidak ngantuk ya. Iya. Selanjutnya sayuran. Karena ini saya berbicara pada adik-adik, mas, mbak-mbak yang mungkin tiap hari pasti lihat sayur, tapi dalam bentuk sudah matang. Tapi kalau tanaman, ya, saya tidak tahu ya, apakah sudah pernah melihat atau belum. Ya. Sayuran itu, ya, tunas, daun, buah, akar yang lunak yang dapat dimakan secara utuh atau sebagian, dimakan segar atau mentah atau sudah matang, sebagai pelengkap makanan berpati dan berdaging. Iya atau tidak?
Oke, coba saya tanya, sayuran, daun, ya, daun yang kita makan untuk sayuran itu contohnya apa? Bayam, terus sawi, kangkung, ya, kemudian tunas, ada loh sayuran dari tunas, ya, terus apalagi bung, ya, bung ini gue sayur loh mas, iya mas kok bambu, ya, kok gak apa ngerti jenenge, orang ngerti asale, ya. Lalu buah itu tomat, kemudian cabai, terong, ya. Pepaya itu untuk buah, okay. Kalau mentah bisa untuk sayur juga, okay. Kemudian akar, okay. Akar contohnya apa mas? Tinggal sayur. Akar yang menggembung menjadi umbi, ya. Ya. Selanjutnya karakter tanaman. Tanaman sayuran itu biasanya, nggih, tanaman itu dikatakan sayuran, nggih, apabila, nggih, kebanyakan itu batangnya itu basah, nggih. Batangnya ini nek istilahnya kerene herbaceous, nggih. Beda nek tanduran bayem karo tanduran wit jati. Batangnya benten toh? Beda kan? Ya, lebih keras jati, okay, karena tanaman berkayu. Tetapi kalau sayuran itu berbatang basah, okay, itu karena komponen terbesar dari tanaman sayuran itu air, okay. Kemudian dipanen dalam keadaan segar, okay, dan kandungan airnya memang cukup tinggi. Nah, sayuran di daerah tropis itu kita di Indonesia ini kan di daerah tropis, ya, daerah tropis itu biasanya lebih banyak jenisnya. Kita mau cari sayur apa saja ada di sini dan tumbuh di Gunung Kidul, alhamdulillah, ya, itu. Nah, tetapi banyaknya potensi sayuran yang ada, terutama khususnya di Gunung Kidul, itu konsumsi kita masih sangat sedikit dibanding dengan kalau kita menanam tanaman pangan. Kalau itu kita budidayakan secara intensif, kita agribisniskan, bisa sampai itu hitungannya sampai 10 kali lipat, okay. Bisa dengan tanam padi, okay. Padi setahun maksimal berapa nek Anggari? 2 kali maksimal, ya, atau 1 kali sik tegalan, ya Pak, ya. Itu. Tapi kalau ditanami sayuran, kita mengesampingkan sumber air, ya, ketersediaan air. Dengan ditanami sayuran, itu bisa mendatangkan pendapatan berkali-kali lipat karena sayuran itu, apalagi sayuran semusim, itu maksimal 3 bulan. Itu sudah 2-3 bulan. Ada yang 1 bulan sudah panen. Okay. Pernah ada yang mengamati tanam sayuran? Ada? Ada, ya? Oke. Aku percaya. Iya, Bu. Kemudian inputnya, ya, input itu sarana produksi pertanian itu memang lebih tinggi sebanding dengan pendapatan. Resiko juga memang lebih tinggi. Tetapi dengan kita mengetahui teknis budidayanya, hal yang ketiga ini bisa kita kendalikan. Karena satu tadi yang kita butuhkan ketika melangkah ke bidang yang baru tadi apa? Sesuai di video tadi, keberanian. Oke. Keberanian untuk melangkah. Alhamdulillah ini kalau di Karang Taruna Mekar Pandega itu kan sudah ada lahan, ya, lahan untuk uji coba di samping ini. Itu memang dikelola Karang Taruna, ya? Iya. Nah, itu sebagai lahan percontohan kalian, sebagai media pembelajaran. Itu. Jadi menanam cabai itu bagaimana toh, ya? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian syarat tumbuhnya.
Cara tumbuh ini terkait dengan agroklimatnya, ya, agroklimat yang masih bisa kendalikan maupun tidak bisa kita kendalikan. Jadi dia harus bisa melakukan fotosintesis. Ini mesti saya top chair ininya, daya ingatnya. Fotosintesis itu apa sih? Pelajaran SD ono, SMP ono, SMA ono, ya. Apa? Fotosintesis gampangannya ya, nah. Proses memasak loh. Tanduran kuwi memasak, ya, memasak unsur-unsur karbo, ya, yang diserap lewat akar, kemudian dibantu dengan karbon dioksida yang ayo siapa sing SMA nek IPA yang diserap melalui stomata nggon gadang kae dibantu dengan klorofil sehingga proses fotosintesis itu berjalan. Ngoten niku ta? Ketoke iya, iki mbak-mbake anteng. Gareng panas, Bu. Jane orane ketutup masker ya. Oh iya, senyumnya kurang berkat ya. Nah, proses fotosintesis ya, proses pemasakan tanaman itu paling efektif pada jam 6 sampai jam 11 ya. Karena proses fotosintesis itu juga memerlukan vitamin D yang terkandung dalam cahaya matahari yang berubah menjadi fotoelektron. Nah, energi cahaya setelah tengah hari itu kan jadi panas, iya kan? Jadi panas. Nah, kalau misalnya ini tidak diseimbangkan dengan ketersediaan air yang ada dalam tanah yang bisa diserap oleh akar tanaman, itu tanaman akan mengalami layu, okay? Karena transpirasinya berhenti. Nah, air yang cukup optimal ini yang diperlukan. Ini mumet mesti mocong ini. Mumet ora? Nek teori ini ngoten niku nggih. Tak kira mungkin anggotane pesertanya yang sudah kuliah kayak itu ya. Ternyata belia-belia nggih. Iya, nah adik-adik lanjut ya. Nah, karena tanaman sayuran ini kan tadi saya menyampaikan itu biasanya ditanam di pekarangan rumah dan itu dikonsumsi oleh rumah tangga itu, maka sebisa mungkin untuk penanamannya atau budidayanya itu harus jauh-jauh dari unsur kimia. Oke? Karena bertanam itu sangat eman-eman banget yang dikonsumsi sendiri. Kalau dikonsumsi sendiri, tapi kita masih banyak sekali menggunakan unsur kimia. Oke? Pupuke nganggo kimia, nganggo urea, NPK, itu kan kimia ya. Kemudian engko nek ana penyakit omone godhonge kok bolong-bolong, ana ulure langsung dihantam dengan pestisida. Biasanya gampangnya ngono kuwi ya. Nah, itu sebisa mungkin kita hindari. Karena ini untuk konsumsi kita. Kecuali kalau itu dibudidayakan secara komersil. Untuk agribisnis dengan luasan lahan yang luas. Ya, dengan luasan lahan yang luas, tetapi juga tergantung pangsa pasar. Kalau pasar adik-adik itu mau menyasar mereka konsumen, ya, konsumen yang minded dengan organik, ya diusahakan dengan organik. Organik itu alami semua, okay? Lawannya organik, anorganik, okay? Gitu. Nah, apa itu sayuran organik? Nah, itu sayuran yang dibudidaya
dibudidayakan secara alami tanpa ada bantuan bahan kimia. Mulai seko ngolah tanah, gawe bibit, ngerabuk dadi buah, nek ana penyakit diobati, tapi tanpa kimia sama sekali. Karena hubungannya nanti dengan apa? Kesehatan kita. Ya. Jadi kalau dibudidayakan sendiri untuk skala rumah tangga, sebaiknya dilakukan secara organik. Tuh. Metode itu ada potting. Potting berarti di pot. Di pot itu pengertian pot, mas dan mbak ini kan yo pot cek dienggo nandur tanaman hias itu ya. Sebenarnya bukan ya. Jadi bahan media, okay, tempat tumbuhnya tanaman sayuran itu bisa di polybag, kemudian di barang-barang bekas di rumah tangga yang tidak terpakai, kemudian plastik dan lain sebagainya, itu bisa digunakan sebagai wadahnya. Ya itu. Jadi jangan terlalu terpancang harus nek ora polybag ora. Karena apa? Polybag itu sendiri nanti juga akan timbul permasalahan baru. Karena kan dari plastik tidak gampang terurai ya. Itu. Nah, itu maka perlu temukan inovasi-inovasi baru, wadah apa yang juga organik yang gampang terurai. Sekaligus kan iso pupuk ya. Gitu. Kemudian hidroponik. Hidroponik itu hidro kuwi air, ya, berarti menanam dalam media air. Cukup memakai air kalau tidak ada tanah. Biasanya ini di lahan-lahan sempit, daerah perkotaan. Tetapi kalau di Kelurahan Gari ini kan lahannya masih luas ya, iya kan? Masih luas semua. Atau ada yang nggak punya lahan? Oh ada. Misalnya pekarangannya mesti apa jenenge? Di pelor kabeh. Orang duwe nggon lek nggon nandur. Nah, itu bisa tetap menyalurkan hobi menanam itu dengan cara hidroponik, lebih bersih, lebih nilai estetikanya itu lebih tinggi ya. Itu pernah melihat sayuran yang diberikan secara hidroponik? Pernah? Iya, memakai apa biasanya? Pralon ya, itu bisa horizontal, bisa vertikal, tergantung kebutuhan. Tergantung biasanya punya jiwa seni itu lebih ini ya, lebih variatif lagi. Tergantung budget. Tergantung budget. Oke, nah itu hanya memakai media air, pakai air saja. Bahwa menanam sekarang itu tidak tergantung dengan apa? Tanah. Bisa hanya cukup dengan air, kita tambahi nutrisi untuk pupuknya, itu sudah bisa mengcover semuanya. Kemudian selanjutnya aeroponik. Aero? Nah itu. Jadi menanam ya, kayak organik dengan udara sebagai media tanamnya. Ini bisa diaplikasikan, misalnya rumah ini wis sempit, misalnya wis tinggal hidroponik, tetapi di atas rumah, di atapnya ya, di atapnya masih ada dak kosong, iso tinggal nandur ya. Nah kan jadi rumah tropis tuh ya. Nah itu bisa ditanam secara aeroponik. Kemudian kultur jaringan. Kalau kultur jaringan ini teknik perbanyakan tanamannya dengan cara mengisolasi bagian tanaman. Jadi kalau ini lebih ke tingkat ini ya, lab ya. Jadi mungkin kalau kita memanfaatkan cara kultur jaringan, biasanya ini kita cari bibit yang diperbanyak cara kultur jaringan. Tapi kalau kita melakukan sendiri, itu hanya bisa dilakukan di skala in vitro di laboratorium ya, tidak bisa di sembarangan tempat. Proses teknis menanamnya rangkaiannya seperti itu. Oke. Ora iso diwalik aku langsung nganu Bu, kalau langsung panen. Panen dari tanggane. Ya. Apa kula
sirami lah, sirami tandurane apa rong nandur, ya. Nah ini tahapannya persiapan tanam. Persiapan tanam itu menyiapkan medianya. Dilakukan apa? Pengolahan tanah atau lahan. Oke. Golek lemah sing apik. Kalau itu mau ditanam di dalam polybag atau wadah yang lainnya. Kalau misalnya sudah di situ punya pekarangan yang belum dipermanen, nah itu sebagai tempatnya untuk menanam. Nah, pada saat persiapan tanam, pengolahan tanah, pada saat pengolahan tanah itu sudah dilakukan perlakuan, ya ini nggak ada yang ini ya, tidak difasilitasi bloknot dan pulpen mas. Bisa gitu ya. Oh, ingat dalam dicatat nang Android, ya, gitu, di note itu. Nah, tanahnya disiapkan, tanah disiapkan, kemudian menyiapkan pupuk organik. Di sini ada yang punya kambing atau sapi? Punya kan? Itu kan ada kotorannya ya mbak ya? Itu fungsinya untuk pupuk, gunane manfaatnya tinggal ngerabuk. Tetapi pupuknya ini harus diolah lebih dahulu. Pupuknya diolah sih, yang langsung kotoran kae pomene sing isih teles, ya, langsung dicampur lemah. Kuwi lemah iku panas tandurane mati. Ngoten niku. Nah, seperti itu ya. Jadi harus dimasak atau istilah kerennya difermentasi. Apa mas? Fermentasi ya. Jadi mengolah pupuk, bahan organik menjadi pupuk. Gitu. Sudah ada bayangan arang sekam itu yang apa? Hitam. Iya, kalau sudah dibakar warnanya hitam sempurna, tetapi tidak berubah menjadi abu. Kalau berubah menjadi abu, fungsinya sudah lain, tidak seperti yang saya sebutkan tadi. Berarti ada dua yang perlu dilakukan, yaitu membuat pupuk organik padat secara fermentasi, dan yang kedua apa? Membuat arang sekam. Tuh. Itu dicatat dulu dalam memori. Kemudian selanjutnya pembibitan. Nah, mas-mas, mbak-mbak, kalau kalian menanam sayuran, kemarin di sini pada lahan percontohan itu bibitkan sendiri atau langsung beli yang sudah bibit? Membibitkan sendiri. Ya, Bu. Oh. Bahkan tua pun gak keluar lah. Oke. Membibitkan nggak tumbuh? Iya. Yang perlu dipersiapkan plastiknya bibit, cilik-ciliknya loh, tipis-tipis putih. Kemudian medianya itu ada 3. Apa yang pertama? Tanah. Yang kedua tadi? Arang sekam. Yang ketiga? Pupuk. Perbandingannya 1:1:1. Ya. Jadi nek misalnya orang sadiano tak timbang sekilo nggak usah ya seciduk ya. Seciduk tanah, seciduk arang sekam, seciduk pupuk organik padat. Nah, untuk mendapatkan ketiganya ini berarti kan perlu yang 2 tadi harus dilakukan, ya kan? Pernah membuat pupuk organik padat? Pernah belum? Belum. Pernah membuat arang sekam? Pernah. Sampai hubungan dulu. Piye Ada kecelakaan. Sampai ujian kok. Anu Bu, cara membakanya itu
BPJS toh Bu. Waduh, terus. Nyambal. Oh. Keblok Bu aja. Sopo ki korbane? Teman saya. Di belakang sini TKP-nya Bu. Orang melu saiki? Enggak. Tapi udah sehat kok Bu, dibiayai BPJS Oh ini. gitu. Aduh, teknisnya yang kurang tepat Kurang, ya. Karena pengalamannya kurang. Iya. Besok dilaksanakan lagi. Jangan kapok ya. Karena sebenarnya mudah ya. Membuat pupuk organik padat itu ya gampang. Arang sekam apalagi. Jadi kalau membakar arang sekam itu tidak perlu memakai bahan bakar. Kan tumpukan sekamnya itu kan, tengahnya kuwi rodok dibolong, dikasih, kalau saya pakainya streaming saja. Kalau sini pakai seng. Seng, oh iya, suwen to nek seng dilubangi, nek wis ono ya ora apa-apa, tapi pakai streaming itu, ya, streamingnya tinggal ngayak pasir nih kali, dibentuk silinder, dimasukkan di dalam di tengah-tengah sekam itu, kemudian tidak perlu pakai bahan bakar. Nganggo bensin kok kandunganmu tambah bensin ya. Itu pakai ini aja, laras gedang sing garing. Dimasukkan di dalam situ, disumet nganggo rek. Mengko yang itu awet kok ya. Kalau mati ya ditambahin meneh laras itu. Dan itu di apa jenenge diolah alik. Oke. Diunggah-unggahne kan bentuknya gulungan, ya kan? Itu. Nah, kalau misalnya sudah menghitam semua, sudah menghitam sempurna, tergantung kebutuhan. Kalau tanaman hias biasanya minta hitam sempurna. Tetapi kalau untuk pembibitan biasanya masih ada kurang sempurna, jadi masih ada putih-putih, ya, coklat ya, seperti itu. Jadi tidak hitam sempurna. Nah, itu kalau sudah ini sudah jadi kudu disiram panasnya itu nggih. Yen ora disiram dia akan terus melakukan proses pembakaran, akhirnya jadi awu mospro, ya kan? Harus disiram, ditunggu sampai benar-benar dingin. Baru bisa nek misalnya orang langsung tinggal dimasukkan dalam wadah. Itu ya sebenarnya sangat mudah. Jangan memakai bahan bakar. Tuh. Nah, kalau sudah disiapkan itu ya, kemudian dimasukkan dalam plastik itu tadi, plastik pembibitan yang tipis itu loh. Plastik pembibitannya kalau beli biasanya di pinggir itu sudah digunting bolong ya. Kudu dibolong ya orang itu enggak gosok ya. Karena sirkulasi air harus lancar ya. Tuh. Kemudian dimasukkan benihnya satu persatu tepat di tengah. Satu-satu aja ya. Ini oke kok Bu, limo wae. Ada buku di belakang. Limo. Satu wadah itu isinya 10 sampai 5. Lah iki Sudah ngantuk dimasukkan gitu. Rayakan saudara nanti deh. Itu. Jadi satu-satu memang harus telaten ya. Telaten karena apa meneh biji sawi. Biji sawi kuwi cuwilik ya. Kadang podo karo krikil sing nang kono ya. Nah itu, jadi kalau saya melakukan pembibitan, maksudnya kalau saya dengan kelompok tani itu ya, itu biasanya tray kotak ya, itu 2 orang, tray siji ndelekne, wine rada dipenet sithik, sing siji nguruki. Nanti tidak ora iki mau wis urung ya. Iki wis urung ya, akhirnya kok satu polybag kecil itu bisa berisi sampai banyak ya. Kan satu tray itu bisa sampai 350 kan ya, kalau tray yang ukuran normal yang biasanya dijual di toko pertanian gitu. Kalau sudah, kemudian jangan lupa disirami sesuai kondisi, tidak boleh terlalu lembab tapi juga tidak boleh terlalu kering. Kalau misalnya disirami 1 kali saja masih lembab, ya sore ini rasa disirami meneh. Kok gak malah apa bijine membusuk. Ya, dan harus terkena sinar matahari. Aja dikeyoke. Maksudnya dikeyoke total. Kalau misalnya memakai paranet itu malah lebih bagus lagi kan. Ada kebun bibit desa itu di Argowijel ya itu ya sepertinya.
Nah itu di dalam itu lingkungan yang ideal untuk membibitkan. Jadi dia intensitas sinar mataharinya pas untuk proses pembibitan. Siap pindah tanam itu kalau daun sudah muncul 3 atau 4. Kuwi titenane bodho, rasa nganggo wektu. Maksudnya penjarangan, penyulaman itu gini. Penjarangan kuwi yang bibitnya terlalu banyak. Nek penyulaman kuwi nek misale ana sik mati dijoli ngono. Itu jenenge ngono kuwi. Ya. Penjarangan ini misalnya ini tadi apa namanya pada saat di pembibitan ya ini misalnya pada saat di pembibitan seperti Mas siapa Mas kenalan Ibu Joni Ini cuma juta tuh. nanggo Joni tenan Iya. Mas Joni itu tadi kan membibitkan ternyata polybag kecil ada 4 sampai 5 tanaman tidak boleh dibiarkan semua ora ojo eman-eman ya harus cabut yang 4 tadi disisakan 1 yang 4 di mana yuk jadi dibuang ya ditanam di polybag yang tidak tumbuh dipindah nah pindah itu jenisnya mau penyulaman disulami ya orang menyulam kain ya tuh itu kalau di polybag pembibitan kalau itu sudah di lahan sudah pada saat pindah tanam ya sama oke biasanya kalau sudah pindah tanam itu kan sudah terkontrol ya, tidak ada yang dijarakkan karena kita sudah mengatur jarak tanam, per lubang 1 tanaman, ya. Per lubang harus 1 tanaman. Ya. Kemudian biasanya kendalanya pada saat memang harus disulami. Soalnya biasanya pas umur sesasi gelar mati. Sebulan dari mulai pembibitan ya mati. Nah itu silakan untuk disulami. Ya. Kemudian dilakukan penyiangan dan pembumbunan. Tahu penyiangan apa? Matur. Penyiangan bukan lawan kata pemalaman loh ya. Penyiangan itu dangir, matur, ngeresiki suket yang nono sukete, Kemudian pembumbunan apa? Misalnya tanam di bedeng, ya di bedengan. Oyote go ketok, lemai go longsor. Nah itu harus ditutup akar jangan sampai terlihat. Ya akar harus mengakar tinggone omahe nang jero lemah. Jadi dia harus tertutup oleh tanah. Itu maksud pembumbunan. Kemudian dilakukan pemupukan. Pemupukannya adik-adik. Ini karena tadi saya menyarankan ini untuk konsumsi sendiri, hindari pupuk kimia. Sebisa mungkin pupuk ini yo kudu gawe dhewe ya gawe dhewe saka dari pupuk organik cair bisa yang dibuat dengan bahan baku sisa-sisa limbah rumah tangga itu bisa utawa godong-godongan yang dibuat kompos itu juga bisa. Atau lebih praktis lagi, nang omah mesti duwe sepet. Punya sabut kelapa tidak? Punya. Punya ya. Sabut kelapa itu kandungan unsur K-nya tinggi. Sedangkan kalau kita tanam sayuran, ya, itu kan yang dipanen adalah daun atau buahnya, iya kan? Tuh. Nah, dia membutuhkan unsur K. Unsur K itu bisa didapatkan dari sepet. Jadi sepet garing kae disuwiri sebagian jerone. Ojo sing keras nyoba. Jerone disuwir, diwenehne tampungan air bisa di drain atau di ember atau apapun yang bisa untuk menampung. Kemudian dikasih air ya, kasih EM4 kalau punya EM4 di toko pertanian ada, baru dengar EM4 ya, lem pelengkap. Jadi botol aqua itu dicat kuning, kemudian diberi lem khusus ya, lem khusus untuk sebagai atraktannya serangga, kemudian nanti serangga akan nempel di situ semua. Nah itu pengendalian secara hayati, secara fisik ya. Tidak perlu kita langsung dengan pestisida
tidak, misalnya langsung didecis oleh ular ya. Nah itu nanti akan berpengaruh pada kesehatan. Oke. Kemudian kalau sudah proses mulai tanam sampai waktunya panen, ya panen. Iya, ini tadi yang saya. Nah seperti ini ya. Ini polybagnya besar ya. Biasanya polybag hitam ini untuk tanaman keras, misalnya untuk apa namanya, jati, sengon, kayak gitu ya. Nah itu biasa. Kalau sayur itu yang tipis itu ya. Nah pembibitan yang bagus itu harus ini serempak, ya. Apa jenenge papak. Tidak orang dekur, siji dhuwur, siji cendek ya. Nah itu berarti ada yang salah pada saat kita melakukan pembibitan. Nah ini yang kurang serempak ya nih ya. Ada yang sudah besar, ada yang. Nah ini kalau dalam satu polybag banyak dia dilakukan penjarangan. Nggak jelas tulisannya. Makanya saya tadi nggak ini soalnya tulisannya nggak jelas. Nah ini pemupukannya, praktek pembuatan pupuk organik padatnya. Ya. Oke, saya cepatkan saja. Kemudian panennya itu gampang, panen tapi risol, atau? Ya. Itu tadi sebenarnya ini baru kulitnya, ya, baru kulitnya. Karena adik-adik teman-teman yang di sini masih sangat awam dengan yang namanya tanaman sayuran. Mungkin di lain waktu ini bisa ditangkap oleh terutama pengurus untuk bisa dilakukan kegiatan-kegiatan lanjut yang bersifat action, praktek gitu ya. Jadi kita bisa tidak hanya tahu cara teori, tetapi bisa lebih memahami lewat praktek. Ini saja dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.